Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk bersama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ba'da maghrib ini seharusnya yang terjadwal adalah Ustadz Ferry Abu Sahal hafizahullah ta'ala. Akan tetapi karena beliau berhalangan, maka untuk mengisi kekosongan, kita akan kembali melanjutkan program kita apabila menggantikan ustadz yang tidak bisa hadir, dengan tema Tahukah Antum? Dan malam hari ini merupakan Tahukah Antum yang kelima. Dari pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu. Tib, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah antum bahwa menertawakan orang yang kentut itu tidak boleh? Ya, tahukah antum bahwa menertawakan orang yang kentut itu tidak boleh? Jadi kalau ada orang kentut kok temannya tertawa, enggak boleh. Bahkan menertawakan orang yang kentut bukan termasuk dari adab Islam. Masya Allah. Kalau Islam mengajarkan umatnya untuk tidak boleh menertawakan orang yang kentut, mungkinkah Islam mengajarkan umatnya untuk membunuh orang lain? Mungkinkah Islam menyuruh umatnya untuk bom bunuh diri? Tentu tidak mungkin. Wong menertawakan orang kentut saja tidak boleh, apalagi sampai mengalirkan darah seorang muslim atau darahnya orang kafir yang dilindungi dalam Islam. Ada kafir dhimmi,
ada kafir muahad, dan juga ada kafir musta'man. Jadi kalau Islam saja mengajarkan demikian, mana-mana mungkin ya Islam kemudian mengajarkan radikalisme, mengajarkan bom bunuh diri sekalipun di atas namakan jihad. Ya, tidak mungkin. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang suka menertawakan orang lain ketika kentut, maka setelah mendengar kajian ini hendaknya berhenti. Ya, walaupun terkadang nggak bisa dibendung, Pak. Ya, lagi khusuk-khusuknya kok ada yang kentut, bunyinya juga unik misalnya. Ya, terkadang ada jedanya, setelah itu bunyi lagi, ya tertawa terkadang. Tapi kalau sudah tahu, hendaknya ditahan. Bahkan sikapnya para ulama dahulu, kalau mengetahui ada temannya kentut, pura-pura tidak dengar. Ya, pura-pura tidak dengar. Ben sing ngentut yo ra isin. Ya. Wis ngentut mambu. Wah, ini tambah lagi. Jadi demikian. Tip. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kentut ini merupakan proses alami yang merupakan bagian dari sistem pencernaan, bahkan dikatakan sebagian dari kesehatan atau baik bagi kesehatan. Dan itu terbukti, Pak. Kalau kita nggak kentut-kentut, ya sakit perut ini. Makanya kentut itu nikmat. Ya, kentut itu apa? Nikmat. Tapi tidak setiap kentut kemudian mengucapkan alhamdulillah. Setiap kentut mengucapkan alhamdulillah, tidak juga. Ya, misalnya pas lagi sakit banget perutnya, kemudian kentut lega, ya alhamdulillah. Ya, tapi jangan setiap kali kentut alhamdulillah, setiap kali kentut alhamdulillah. Tidak demikian. Jadi memang kentut ini adalah proses alami yang setiap orang pasti mengalaminya. Ya. Dan ini merupakan ya bagian dari sistem pencernaan serta baik bagi kesehatan. Silakan cari atau tanya kepada para dokter apa akibat dari orang yang tidak bisa kentut. Ya, tanyakan sama mereka. Pasti sangat banyak sekali ya akibat yang ditimbulkan dari orang yang tidak bisa kentut. Perkara ini mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang. Namun lihat, Islam menganggapnya sesuatu yang dianggap sepele oleh manusia menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ini menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Ya, agama mana Pak yang mengajarkan dan mengurusi kentut kalau tidak di Islam? Maka Islam adalah agama yang sempurna, sampai hal-hal yang dianggap sepele oleh orang lain Islam memperhatikannya. Karena nanti masalah kentut ini berhubungan juga dengan ibadah, dan nanti insya Allah kita sampaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang kesempurnaan Islam. Beliau mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad bayyana lakum aw waqad buyyina lakum. Tidak ada satupun perkara, tidak ada satupun amalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada surganya Allah, mendekatkan seseorang kepada surganya Allah, dan menjauhkan seseorang dari nerakanya Allah, kecuali pasti telah dijelaskan dalam Islam. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tertinggal
tersisa dalam agama kita ini, kalau perkara tersebut mengantarkan seseorang kepada surga, pasti sudah dijelaskan Rasulullah, sekecil apapun. Dan kalau ada suatu amalan yang itu dapat menjauhkan atau mendekatkan seseorang kepada neraka, menjerumuskan seseorang kepada neraka, pasti sudah dijelaskan oleh Rasulullah, sudah diperingatkan sama Rasulullah. Dan ini menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Kalau kita perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak kita bangun tidur sampai bangun tidur lagi, Islam mengajarkan bagaimana kita bersikap di sana, bagaimana tidur yang benar, ya, tidak boleh tengkurap, ya. Tidurnya dengan posisi miring ke sebelah kanan misalnya, atau sebelum tidur wudu terlebih dahulu, kemudian membaca doa dan sebagainya. Bangun tidur pun demikian. Jadi sejak bangun tidur sampai tidur lagi dan bangun lagi, Islam telah mengajarkannya, ya. Islam telah mengajarkannya. Dan ini menunjukkan, ya, akan kesempurnaan Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mana dalil yang menunjukkan bahwasannya menertawakan orang yang kentut itu tidak boleh? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu taala an. Beliau menceritakan bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Lalu beliau menceritakan kisah ontanya Nabi Saleh alaihi salam yang disembelih oleh kaumnya yang membangkang. Kemudian beliau juga ketika itu menafsirkan salah satu ayat dari surat Asy-Syams, idzim ba'atsa ashqaha, ya, itu ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga menasihati para sahabat ketika itu untuk berlemah lembut dengan para istri dan tidak memukul mereka. Jadi di antara pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat adalah tidak ringan tangan terhadap para istri. Walaupun memang terkadang, ya, kita merasa sebel dengan mereka. Sebaliknya kita pun juga mungkin nyebelin menurut mereka. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW melarang para suami untuk memukul mereka ketika mereka salah. Tapi teruslah bersikap lemah lembut, dan memang tidak mudah, ya, memang tidak mudah. Akan tetapi teruslah berusaha. Ingat, Nabi SAW mengatakan bahwasannya seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dibiarkan terus, ya, salah dibiarkan, dia akan bengkok terus. Tapi kalau kemudian diluruskan dengan cara yang kasar, maka akan patah. Ya, akan patah. Maka cara menasihati mereka adalah dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut. Sekali lagi, memang tidak mudah.
Ya, memang tidak mudah, tapi teruslah bersikap demikian karena ini adalah cara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Setelah itu Nabi SAW mendengar ada sahabatnya yang kentut, lalu kemudian yang lainnya tertawa, ya, menertawakan kentutnya salah satu sahabat itu. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW memperingatkan mereka dengan mengatakan, ila ma yadhaqu ahadukum mimma yaf'al. Kenapa kalian menertawakan kentut yang kalian juga biasa mengalaminya? Ya. Ini bentuk tidak setujunya Nabi SAW kalau ada orang yang kentut ditertawakan. Ya, beliau mengatakan apa? Kenapa kalian menertawakan seseorang yang kentut sedangkan kalian sendiri, yakni yang tertawa ini, juga bisa mengalaminya. Ya. Ini bentuk ketidaksenangan Nabi SAW, sehingga diambillah hukum bahwa menertawakan orang yang kentut ini tidak diperbolehkan. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa menertawakan kentut itu tidak boleh adalah karena menertawakan kentut adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Jadi selain ada larangan dari hadis Nabi SAW dengan ketidaksukaan Nabi ketika mendengar ada orang yang tertawa gara-gara ada yang kentut, dalil yang kedua adalah karena kentut itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Bukan kebiasaan kentut, kebiasaan menertawakan kentut adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan kita tidak boleh, Pak, meniru tingkah laku mereka. Orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang ada di masa sebelum datangnya Islam. Kata Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa kanu fil jahiliyah idza waqa'a dzalika min ahadin minhum fi majlisin yathaqun. Dahulu orang-orang yang berada di masa jahiliyah, apabila salah seorang di antara mereka kentut, dan itu terjadi dalam satu majelis, dan orang-orang dahulu biasa melakukan majelis, duduk-duduk, ya, nongkrong-nongkrong. Kemudian di situ ada yang kentut, maka apa kata Al-Mubarakfuri? Yathaqun, mereka menertawakannya. Fanahahum an dzalik. Lalu kemudian setelah datangnya Islam, Nabi SAW melarang mereka dari hal tersebut. Ini jadi menertawakan orang yang kentut itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka sekali lagi, hendaknya kita tidak melakukan hal tersebut. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan sebuah kaidah dari kisah yang tadi disebutkan. Wa fi hadza isyaratun ila anna al-insan la yanbaghi lahu an yu'iba ghairahu fi ma yaf'aluhu huwa bi nafsihi. Ini merupakan isyarat bahwa tidak sepantasnya bagi manusia untuk mencela orang lain
dengan sesuatu yang dia juga biasa mengalaminya. Ya, seperti tadi kentut. Ya. Kentut adalah perkara yang semua orang melakukannya, semua orang mengalaminya. Maka kalau demikian, tidak boleh ada orang yang kentut kemudian kita hina. Ya. Apalagi dijuluki dengan bapaknya kentut gitu misalnya, karena sering kentutnya. Nah, ini nggak boleh. Tidak boleh menghina seseorang dengan sesuatu yang dia lakukan padahal kita juga melakukannya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalil yang lain atau alasan yang lain yang menunjukkan bahwasannya menertawakan kentut itu tidak boleh adalah karena kebiasaan ini juga biasa dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ya, bayangkan ternyata ini sudah sejak dulu sudah ada orang-orang yang menertawakan kentut. Ternyata kentut dengan kita tua kentute, Pak. Karena zaman Nabi Lut kentut sudah ada, kita kan belum ada. Ternyata tua kentutnya. Nih. Jadi ketika para ulama tafsir menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 29. Nanti bisa dilihat surat Al-Ankabut ayat 29. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian mendatangi di tempat-tempat kalian dan melakukan kemungkaran di sana. Lihat, Allah menyebut perbuatan mereka di tempat-tempat mereka tinggal itu sebagai kemungkaran. Dan Qasim bin Muhammad, dan ini juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika mereka menafsirkan ayat tadi fi nadikumul munkar, mereka mengatakan kanu yatadaratuna wa yatadahakun. Mereka yatadaratun, saling kentut-kentutan. Ya. Kan terkadang ada, Pak, kebiasaan entah anak kecil atau bahkan kita dulu pernah melakukan tembak-tembakan dengan saling ngentut. Ya, biasanya dengan kayak sujud gitu, terus nanti depokin ya bokongnya gitu biar kentut. Jadi kayak ini lomba, kayak serang-serangan kentut. Kan ada yang seperti ini. Ternyata ini adalah perbuatan mungkar yang pernah dilakukan oleh pengikutnya Nabi Lut alaihissalam. Nah, sekarang udah tua-tua gini ya jangan macam-macam gitu ya. Udah berhenti kalau memang dulu pernah melakukannya. Ternyata ini adalah perbuatan mungkar yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Mereka saling kentut-kentutan. Kemudian apa? Wa yatadahakun, dan mereka saling tertawa. Jadi sini kentut, balas, sini kentut, kemudian tertawa gitu. Terus balas-balasan sambil tertawa. Dan ingat, kata durat, yatadaratun, itu berarti kentut yang ada suaranya. Kentut yang ada suaranya. Dan kalau saing-saingan kentut memang terkadang yang ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya mah nggak bisa. Ya. Sana nembak, sini nembak, sana nembak dan sebagainya. Tapi nembaknya dengan apa? Kentut. Nih. Ternyata perbuatan kentut-kentutan dan kemudian ditertawakan karena ini buat main-mainan, ini adalah perbuatan mungkar yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Walaupun ada yang lebih parah daripada ini, yaitu homoseksual yang mereka lakukan.
suka dengan sesama jenis, yang kemudian Allah adab mereka dengan diangkat bumi ini ke atas, kemudian dibanting ke bawah, setelah itu dilempar dengan batu dan binasalah mereka. Ini. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah diantara alasan yang menjadikan bahwasannya menertawakan kentut atau menertawakan orang yang kentut itu tidak boleh. Pembahasan yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait hukum-hukum ya, atau hukum-hukum yang terkait dengan kentut. Ya, hukum-hukum yang terkait dengan kentut. Yang pertama, kentut adalah pembatal wudu sekaligus pembatal solat. Ya, kentut adalah pembatal wudu sekaligus pembatal solat. Dan kaidahnya adalah setiap hal yang membatalkan kentut pasti membatalkan solat. Ya. Setiap perkara atau hal yang membatalkan kentut, membatalkan wudu, pasti membatalkan solat. Tapi tidak setiap pembatal solat itu membatalkan wudu. Saya ulangi, setiap pembatal wudu pasti menjadi pembatal solat, tapi tidak setiap pembatal solat menjadi pembatal wudu. Misalnya kentut, ada orang yang solat karena setelah takbiratul ihram dia merasa ada sesuatu yang akan dikeluarkan, yakni kentut, maka pas sujud atau pas ruku kentut, ya, bunyi lagi. Maka pertanyaannya adalah, apakah dia harus mengulang wudunya? Ngulang betul Pak? Ngulang. Ya. Jadi kalau pas sholat kok kentut, sholatnya batal, wudunya juga batal. Maka dia harus mengulang apa? Wudu baru kemudian sholat. Balik ke kaidahnya, setiap pembatal wudu pasti menjadi pembatal apa? Sholat. Tapi tidak setiap pembatal sholat menjadi pembatal wudu. Contohnya ada orang sholat 2 orang berjamaah, ya. Kemudian imamnya kentut, tapi dia bablas terus melanjutin sholatnya. Ditegur sama makmumnya dengan ngomong, "Mas, kowe kentut loh kok terus." Batal nggak sholat mereka? Batal semua Pak. Tapi apakah batal semua wudu mereka? Tidak. Siapa yang tidak batal wudunya? Yang ngomong. Makmumnya tadi ngomong. Ngomong itu pembatal apa? Sholat. "Mas, kowe kentut nih kok terus tolemu sholat." Ini batal Pak yang ngomong gini. Karena nggak boleh ada kalamun nas, ya, pembicaraan manusia dalam sholat. Ini sholatnya batal. Tapi apakah wudunya batal? Tidak. Yang batal wudunya adalah yang kentut. Berarti yang ulang wudunya adalah yang kentut tadi. Kemudian mereka keduanya harus mengulang sholatnya. Jadi demikian. Dan kentut merupakan pembatalnya wudu serta sholat. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "La tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda." Tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Lalu kemudian seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, mal hadas?" Apa yang dimaksud dengan hadas yang di dalam hadis? Qal, Abu Hurairah menjawab, "Fusaun au duratun." Fusa atau durat. Fusa artinya adalah kentut yang tidak ada suaranya. Duratun adalah kentut yang ada suaranya.
Jadi tadi Nabi mengatakan apa? Tidak diterima solat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Lalu ada orang yang bertanya, apa yang dimaksud hadas itu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, fusaun au duratun, yaitu kentut yang ada suaranya dan kentut yang tidak ada suaranya. Faedahnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang sholat lalu kemudian kentut baik ada suaranya ataupun tidak, berarti batal sholatnya. Kan ada orang yang kentut tuh nggak ada suaranya, ya, ada. Orangnya juga ada di sini, ya. Tapi bau juga ada, ya. Suarane ngerti-ngerti kebul, ya, bau. Jadi kentut, dan ini faedah kita mengetahui arti dari bahasa, gitu ya. Arti dari makna bahasa Arab, fusa au durat. Jadi Abu Hurairah yang mengajarkan kepada orang yang dari Hadrul Maut itu, kalau kamu sholat, kok kamu kentut, mau ada suaranya ataupun tidak, sholat kamu batal. Ya, sampai kamu apa? Wudu kemudian sholat lagi. Ini yang diinginkan Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah ketika menjawab tidak cuma mengatakan apa? Durat. Karena kalau durat tok nanti akan dipahami berarti kentut yang ada suaranya yang membatalkan apa? Sholat. Sedangkan yang tidak ada suaranya apa? Enggak apa-apa. Nah ini bahaya. Makanya dijelaskan sama Abu Hurairah sekalian bahwa yang dimaksud hadas adalah fusaun au durat. Tim. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, hukum yang terkait dengan kentut adalah hukum menahan kentut ketika sholat. Ya, hukum menahan kentut ketika sholat. Para ulama telah mengatakan hukumnya. Ya, mereka sepakat bahwa hukum orang yang kentut dengan menahan, para ulama sepakat bahwa orang yang sholat dengan menahan kentutnya dihukumi dengan makruh, dibenci. Dan kemakruhan di sini bisa kemudian menjadikan sholatnya, pahalanya berkurang karena tidak khusyuk. Ya. Tapi kalau seandainya diteruskan sholatnya selama kentut itu tidak keluar, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Adapun al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, beliau membedakan antara kentut yang ada kebeletnya dengan kentut yang ringan. Ya, terkadang kita pas sholat ini nahan kentut yang ada kebeletnya, ada apa? Yang ringan. Kalau kentutnya ini adalah kentut yang disertai dengan kebelet, maka kalau ditahan terus itu ada larangannya. Ya, ada larangannya. Namun jika kentutnya ini tidak ada rasa kebeletnya, artinya ini adalah kentut yang ringan, dia bisa menahannya sampai selesai sholat, maka kata As-Sun'ani rahimahullah, Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, maka ini tidak ada masalah. Ya, tidak terlarang, boleh menahannya. Ya, makanya kita harus tahu apakah kentut kita ini disertai dengan kebelet atau tidak. Kalau benar-benar tidak kuat untuk menahan, ya kentutkan saja. Kemudian keluar, wudu lagi, ikut lagi sholat. Kalau benar-benar apa? Tidak kuat. Jadi ketika kita membatalkan sholat itu benar-benar kentut ini sudah keluar. Jangan sebelum apa? Sebelum kentut keluar. Karena takutnya adalah masuk kepada perkara membatalkan sholat tanpa udzur yang syar'i. Jadi biar kentut udah keluarin saja. Kemudian kalau sudah keluar, baru kemudian batal sholatnya.
Tip. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, hukum yang lain yang terkait dengan kentut adalah hukum kentut setelah salam pertama. Hukum kentut setelah salam pertama. Kan salam ada 2 kali, sekali ke kanan, sekali ke kiri. Nah, setelah tengok ke kanan ini kok kentut, bagaimana hukum salatnya? Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kembali kepada pendapat para ulama, apakah salam yang kedua dalam salat adalah wajib atau rukun salat atau bukan? Ya. Dan memang di sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Salam kedua ini wajib atau tidak? Ada silang pendapat. Namun wallahu taala a'lam bissawab, tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwasanya salam kedua itu hukumnya sunnah. Ya. Salam ke kanan hukumnya apa? Wajib. Salam ke kiri hukumnya sunnah. Sehingga kata para ulama, jika seseorang hanya mencukupkan diri dengan salam ke kanan saja dan tidak salam ke kiri, salatnya sah. Dan Nabi SAW dalam beberapa riwayat pernah melakukan itu, yakni salam hanya ke kanan saja, sedangkan ke kirinya tidak. Sehingga kalau kita mengikuti ini, maka kentut sebelum salam kedua tidak membatalkan salat. Jadi sudah kebelet dari awal, sudah ngerasa kentut dari awal, sudah ditahan, kentut yang ringan itu misalnya. Kemudian apa? Setelah salam ke kanan baru dilepaskan, bes, keluar sudah kentut. Sah tidak salatnya? Sah. Walaupun tidak salam ke kiri, karena salam ke kiri hukumnya sunnah. Tapi kalau bisa sekalian salam ke kiri itu lebih baik. Habis salam ke kiri, berdiri, lari ke belakang. Ya, kemudian baru keluarkan apa? Gasnya tersebut. Nih. Tip. Yang selanjutnya, hukum ragu-ragu kentut atau tidak dalam sholat. Nah, ini juga terkadang terjadi. Ini kentut atau bukan? Ya, ini kentut atau enggak? Maka apa solusi dari Nabi? Nabi SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Apabila seseorang dari kalian merasakan sesuatu di perutnya enggak enak, fa ashkala alai, kemudian dia ragu-ragu, akhraja minhu syai'un amla, keluar sesuatu darinya atau tidak, artinya kentut atau tidak ini. Solusi dari Nabi adalah fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Janganlah keluar dari masjid, artinya janganlah membatalkan salat hingga dia mendengar suara atau mencium bau. Ya. Sampai dia apa? Mendengar suara kentut atau mencium apa? Bau. Baru setelah itu batalkan salat kalau memang benar-benar apa? Kedengeran. Ya, kan orang kentut beda-beda, ada yang tit, ada yang tut, ya. Ada yang brot, ya kan gitu. Nah, itu kalau kedengeran sudah berarti apa? Salatnya batal. Atau memang enggak berbunyi tapi bau. Wah, ini katanya kentutku ini, ya sudah batal berarti. Ya. Jadi kata Nabi, kalau ada sesuatu dalam perut, kan terkadang kalau mau kentut kan perut ini agak sakit gitu ya, ada sesuatu. Kemudian ragu, ini kentut apa enggak ya? Ini kentut atau belum? Ya, maka kata Nabi, janganlah la yansorif, dalam riwayat yang lain, jangan ya keluar dari salat sebelum mendapati apa? Adanya suara atau bau. Lalu bagaimana kalau enggak ada suara, enggak ada bau juga, tapi kok kerasa ada yang keluar? Nah, ini kembali ke keyakinan. Berarti yakin kita telah kentut. Cuman enggak ada suara, enggak ada bau. Jadi kroso, kan kroso tuh Pak, nek wong ngentut ra ya kroso, mosok ya ora krosoan. Kan mesti kroso. Walaupun terkadang enggak ada bau, enggak ada apa? Suara. Ada yang keluar. Iya. Kroso. Nah, kalau sudah kroso ini adalah keluar sesuatu, sudah batalkan salat.
Tapi kalau nggak kerasa, nggak ada bau, demikian pula nggak ada apa? Nggak ada suara, maka jangan membatalkan sholat terlebih dahulu. Dan harus yakin itu kentutnya kita. Ya, jangan bau karena kentutnya orang lain kemudian kita batalkan. Nah, ini nggak boleh. Jadi kita merasa sendiri ini kayakmu kentut atau enggak itu. Kalau ada baunya berarti itu adalah kentutnya kita. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum yang lain yang terkait adalah hukum kentut saat membaca Al-Qur'an. Ya, hukum kentut saat membaca Al-Qur'an. Kan terkadang kita baca Quran itu ada kerasa kentut. Nah, kalau kentut pas itu boleh enggak? Ya itu. Para ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil, kentut itu termasuk hadas kecil, hukumnya boleh selama tidak menyentuh Al-Quran. Misalnya dengan hafalan. Kan terkadang kita sambil ya nunggu sore hari gitu, misal duduk kemudian ngapal ke surat, baca surat, terkadang kerasa kentut ya. Kemudian kita kentutkan. Apakah setelah kentut itu boleh kita lanjutkan surat, baca suratnya? Maka selama tidak menyentuh mushaf Al-Quran tapi dengan hafalan, maka boleh. Dan itu para ulama telah sepakat. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di tengah-tengah bacaan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an lalu kemudian ingin keluar kentut, maka hendaknya diam dulu dari membaca kemudian baru kentut. Jadi jangan diteruskan baca, kentut dulu baru diteruskan. Hal ini dikatakan oleh Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu taala, wa tukrahul qira'atu hala khurujir rih. Ya, dan dimakruhkan untuk terus membaca ketika kentut keluar. Ya, jadi makruh Pak hukumnya dengan baca Al-Qur'an. Qul a'udzu birabbin nas. Baru gitu kok sambil kentut, enggak boleh. Makruh. Ya. Kalau mau kentut berhenti dulu baru kentut lanjutkan. Ya. Kalau tadinya megang, karena setelah apa? Kentut jangan megang. Ya, karena tidak boleh. Yang boleh adalah apa? Membaca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil tapi tidak apa? Menyentuh mushaf. Ya, baca dengan hafalan, maka ini boleh hukumnya. Ya, itu diantara hukum-hukum yang terkait dengan kentut. Dan satu lagi, dan ini juga dibahas oleh para ulama, hukum seorang suami kentut di hadapan istrinya. Nah, ini bapak-bapak yang suka kentut sembarangan depan bojone, ini hukumnya. Ya, kan terkadang kalau perempuan mungkin masih malu-malu walaupun sama suaminya. Walaupun ada juga yang enggak malu-malu kentut sembarangan juga ada. Tapi terkadang laki-laki nih, suami nih yang terkadang wah bojo kok ya, kentut sembarangan. Ya, disebutkan dalam fatwa, salah satu fatwa, ada yang bertanya bagaimana dengan hukum seorang suami yang suka kentut sembarangan di depan istrinya. Maka para ulama dalam lembaga tersebut menjawab bahwa itu termasuk kedzaliman. Termasuk apa? Kedzaliman, dolim antum. Ya, kentut sembarangan di depan apa? Istri. Maka tidak boleh, Pak. Maka kalau para istri itu dikentutin sama suaminya, berdoa saja. Mudah-mudahan apa? Ya, apalah keluarganya langgeng atau apalah ya, karena dia sedang dizalimi. Dan kata Nabi SAW, doanya orang yang terdolimi antara Allah dengan dia tidak ada hijab. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ya, ittaqu da'watal madlum. Takutlah kalian terhadap doanya orang yang terdolimi. Fa inna laisa bainahu wa bainaha au bainahu wa bainallahi hijab. Karena antara orang yang terdolimi dengan Allah doanya tidak ada penghalang. Dikabulkan. Nah, itu istri yang baik seperti itu. Rapopo dikentuti suaminya, tapi gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para suami yang suka kentut sembarangan depan istri, hukumnya apa? Zalim. Lah gimana kalau kebelet? Ya sudah lari menjauh ke istri baru kentut gitu. Ya setidaknya laki-laki itu menjaga ya wibawanya kan gitu.
Karena kalau antum kentut sembarangan depan istri dan itu sering, jatuh Pak wibu antum. Iya. Jatuh itu nanti. Itu. Iya. Kemudian yang terakhir, ternyata syaitan itu juga kentut. Ya, ternyata syaitan itu juga kentut. Dan itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang keutamaan adzan. Nabi SAW mengatakan, idza nudiya bil adzan adbara syaitan wa lahu duratun. Ya, ketika kumandang adzan itu ditegakkan, maka syaitan lari terbirit-birit, wa lahu durat, dan dia sambil terkentut-kentut. Ingat, fusaun sama durat itu berbeda. Fusa itu tanpa apa? Suara. Kalau durat ada suaranya. Berarti syaitan ketika mendengar adzan itu lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut dan ada suaranya. Antum pernah lari terbirit-birit sambil kentut? Ya kalau pas kebelet itu terkadang lari-lari gitu ya sambil kentut, entah itu berat atau gimana, kan ada. Seperti itu mungkin. Tapi nggak usah dicari ya. Suara nentute syaitan ini piye, nggak usah. Ini nggak ada kepentingan apa-apa di dalamnya. Tapi intinya ternyata syaitan itu juga apa? Kentut dengan ada suaranya dan itu lari terbirit-birit ketika mendengar adzan. Selesai adzan dia balik lagi mengganggu orang yang akan sholat. Sholat sunnahnya diganggu. Iki pirang rakaat. Ya pas sholat mikir ke sambeli sing urung teh. Ya mikir ke makme yang belum habis. Ya. Setelah iqamah dikumandangkan lagi, pergi lagi syaitan. Lari sampai enggak dengar iqamah. Iqamah selesai datang lagi. Maka ketika sholat terkadang apa yang tidak kita ingat semua. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.